Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang etika profesi akuntan publik. Sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah lebih baiknya kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prasetya Budi Prakasa. Saya Nuryanti. Saya Penny Apriani. Saya Yaina Panjai Putri. Saya Ayu Clarissa. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan dibacakan oleh Penny. Etika atau etis secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. Para ahli filsafat, organisasi keagamaan, serta kelompok lainnya telah mendefinisikan serangkaian prinsip dan nilai moral ini dengan berbagai cara. Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan adalah undang-undang dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. Etika mempresentasikan serangkaian prinsip-prinsip moral, aturan-aturan perilaku atau rules of conduct atau nilai-nilai. Prinsip etika. Perilaku yang beretika yaitu integritas, kejujuran, keadilan, peduli dan menghargai orang lain, hak dan kewajiban warga negara yang bertanggung jawab, loyalitas, dan menepati janji. Dilema etika. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Sehubungan dengan keadaan tersebut, seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada standar moral dan etika profesi yang telah ditetapkan. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnisnya. Contoh, auditor yang menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian. Akan mengalami dilema etika bila pendapat wajar tanpa pengecualian itu tidak tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Ada 6 langkah berikut ini yang dimaksud agar dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. 1. Memperoleh fakta yang relevan. 2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. 3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. 4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. 5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. 6. Memutuskan tindakan yang tepat. Etika profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai, namun dengan keahlian yang diperoleh dari pendidikan kejuruan saja juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penetapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti dokter, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut The George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubung dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut The George.
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian, sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuryanti. Baik, yang selanjutnya yaitu yang harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya yang pertama untuk profesi, yaitu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Kemudian untuk profesional, yang pertama yaitu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu. Yang ketiga, hidup dari situ. Dan yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Lalu, secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Dan yang terakhir yaitu, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Kemudian, untuk prinsip etika profesi, ada 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang ketiga yaitu otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raina. Akuntan publik. Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa akuntansi profesional kepada individu atau bisnis secara independen. Secara umum, konsep akuntan adalah akuntan yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan meningkatkan akuntansi dan operasional perusahaan, perusahaan sewa atau investasi pemerintah. Akuntansi publik adalah akuntansi independen yang memberikan jasa akuntansi dan memberikan pembayaran atas jasa yang diberikannya. Profesi ini memiliki banyak tugas, tidak hanya mengaudit laporan keuangan. Akuntansi publik juga membidangi akuntansi manajemen, pemeriksaan pajak, pemeriksaan laporan keuangan, dan lain-lain. Akuntansi publik biasanya bekerja di kantor akuntansi publik, KAP, atau membuka KAP independen mereka sendiri. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Akuntansi Publik Nomor 5 Tahun 2011, jasa yang diberikan oleh akuntansi publik adalah jasa audit atas informasi keuangan historis, layanan evaluasi atas informasi keuangan historis, layanan asuransi lainnya. Selain jasa tersebut di atas, akuntansi publik dapat memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan akuntansi.
keuangan dan manajemen sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Laporan yang ditulis oleh seorang akuntansi juga penting dalam menganalisis dan membuka keputusan bisnis di masa depan. Jadi, untuk melakukan pekerjaan ini perlu seorang profesional dalam bekerja. Etika profesi akuntan publik. Etika akuntansi adalah cabang etika yang berkaitan dengan prinsip dan standar moral yang harus diterapkan dalam praktek akuntansi. Etika akuntansi sangat penting dalam memastikan integritas, keandalan, dan transformasi informasi keuangan yang dihasilkan oleh para informasi akuntansi. Etika akuntansi adalah sangat Etika akuntansi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang harus diterapkan oleh para akuntansi dalam melakukan tugas mereka. Etika akuntansi berkaitan berkaitan kejujuran, integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam mengambilkan keputusan, pelaporan keuangan, dan audit. Etika akuntansi juga mencakup kewajiban akuntan terhadap masyarakat, investor, pemegang saham, dan semua pihak yang bertanggung jawab pada informasi keuangan yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pres. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik adalah sesuatu yang seharusnya dipahami oleh orang yang memiliki profesi tertentu. Prinsip kode etik profesi sebenarnya bukan hal yang baru, melainkan sudah berlangsung sejak ribuan tahun. Tujuannya adalah mengatur moral dan tingkah laku kelompok masyarakat melalui beberapa ketentuan tertulis yang dipegang oleh semua anggota kelompok atau komunitas. Contoh etika profesi yang tertua dalam sejarah adalah Sumpah Hippocrates atau Hippocratic Oath yang menjadi kode etik profesi pertama di dunia, khususnya untuk para dokter. Kode etik profesi adalah sebuah sistem norma atau sistem norma, nilai-nilai atau serta aturan profesional yang dengan tegas menyatakan hal yang benar dan salah untuk profesi tertentu. Dengan adanya kode etik, pegawai baru pun segera memahami tentang kewajibannya. Bukan hanya menyangkut hal yang wajib dilakukan, tetapi juga apa saja yang seharusnya dihindari. Selanjutnya ada tujuan kode etik profesi. Sebenarnya, apa sih tujuan penerapan kode etik? Tujuan dari penerapan kode etik ini adalah pengembangan dari aspek etika untuk profesi apapun. Etika profesi menjadi sarana untuk kontrol sosial, menghindari campur tangan dari pihak lain, dan agar tidak ada konflik atau kesalahpahaman. Tujuan adanya kode etik profesi ini ada 5. Yang pertama ada meningkatkan reputasi profesi yang dijalankan. Yang kedua ada agar bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat untuk meningkatkan pengabdian dalam profesi. Yang kelima untuk memperkuat nilai-nilai yang ada. Selanjutnya manfaat etika akuntansi. Menerapkan etika akuntansi Indonesia memiliki manfaat yang signifikan baik bagi para akuntan maupun bagi masyarakat secara umum. Beberapa manfaat utama termasuk yang pertama ada meningkatkan kepercayaan. Etika akuntansi Indonesia memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan antara akuntan dan klien. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, para akuntan dapat memperoleh kepercayaan klien dan masyarakat, yang sangat penting untuk mempertahankan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, ada meningkatkan kredibilitas profesi. Dengan mematuhi etika akuntansi, para akuntan dapat meningkatkan kredibilitas profesi akuntansi di Indonesia. Yang ketiga, ada melindungi kepentingan klien. Etika akuntansi Indonesia juga berfungsi untuk melindungi kepentingan klien. Yang keempat, ada mendorong pertumbuhan bisnis. Praktik akuntansi yang etis dan profesional dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan bisnis. Yang kelima ada mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya praktik akuntansi yang etis, Indonesia dapat membangun reputasi yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan. Baik, itu saja
pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.